Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 7 di MTS Negeri 1 Cilacap. Anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita yang pertama pada mata pelajaran IPA. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa pada pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Bersama kami, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kali ini antara lain adalah yang pertama bahwa kita akan membahas tentang penyelidikan IPA. Di dalam penyelidikan IPA ini terdiri atas pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Pada pengamatan ini kita juga akan membahas tentang berbagai macam pengukuran, di mana dalam pengukuran itu akan menghasilkan besaran dan satuan. Besaran itu terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian pada satuan kita juga akan membahas tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Penyelidikan dalam IPA itu akan memuat tentang keterampilan proses dalam IPA dan juga sikap ilmiah. Ini artinya bahwa dalam penyelidikan IPA dibutuhkan satu keterampilan proses dan dibutuhkan juga sikap ilmiah. Keterampilan proses dalam IPA itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah keterampilan proses sains dasar atau basic skill dan keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skill. Keterampilan proses sains dasar atau basic skill itu meliputi keterampilan mengamati, keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi, keterampilan memprediksi, keterampilan menyimpulkan atau membuat inferensi, dan keterampilan mengkomunikasikan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang keterampilan proses sains dasar, di mana pada proses ini tadi kita akan membahas tentang tadi mengamati sampai mengkomunikasikan. Kemudian keterampilan lanjutnya adalah keterampilan proses sains terintegrasi, di mana pada proses sains terintegrasi ini itu akan membahas mulai dari merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan penyelidikan atau percobaan. Jadi pada keterampilan proses dalam IPA ini, pada tahap awal kita tentunya akan belajar untuk pada bagian yang awal tentang basic skill-nya tadi, yaitu keterampilan proses sains dasar. Sedangkan pada keterampilan proses sains terintegrasi akan kita pelajari pada tingkatan lebih tinggi lagi, pada tingkatan selanjutnya, karena di sana sudah pada proses mulai dari merumuskan masalah hingga melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sikap ilmiah yang dibutuhkan dalam penyelidikan IPA antara lain, yang pertama, bahwa kita harus mampu membedakan mana itu opini dan fakta. Yang kedua, berani mencoba. Sikap ilmiah yang lain adalah jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, serta mampu mensyukuri karunia Tuhan. Itu adalah beberapa sikap ilmiah yang dibutuhkan dalam penyelidikan IPA. Untuk selanjutnya, kita masuk pada bagian yang pertama, bahwa bagian dari proses penyelidikan IPA itu adalah pengamatan IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang mempelajari alam dan segala isinya. Alam dipelajari agar manusia mampu memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidupnya melalui pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Pengamatan atau observasi adalah melihat dan memperhatikan dengan teliti. Objek pengamatan IPA itu meliputi yang pertama, makhluk hidup seperti manusia,
hewan, dan tumbuhan. Ketiganya dipelajari dalam cabang ilmu biologi. Kemudian objek pengamatan yang kedua adalah fenomena dan gejala alam, dipelajari dalam cabang ilmu fisika. Yang ketiga, tentang susunan, struktur, dan sifat serta reaksi dari unsur serta materi. Cabang ilmu ini yang akan mempelajarinya adalah cabang ilmu kimia. Kemudian, penyelidikan dan pengamatan juga disertai dengan pengukuran dan pencatatan. Hasilnya menjadi data atau informasi. Kemudian yang kedua, dalam proses penyelidikan juga ada proses inferensi. Inferensi adalah kesimpulan dari hasil pengamatan. Hasil pengamatan dibuat penjelasannya untuk menemukan pola-pola atau hubungan. Dari situ ilmuwan bisa membuat perkiraan maupun pembuktian. Hasil pengamatan juga harus dikomunikasikan. Sehingga bagian yang ketiga dari proses penyelidikan IPA adalah komunikasi. Komunikasi adalah hasil pengamatan yang berupa inferensi, di mana hasil pengamatan tadi harus dikomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil pengamatan atau penyelidikan bisa dengan lisan maupun tulisan. Data dan inferensi yang didapat bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, maupun gambar. Seperti pada gambar di bawah ini. Itu ada 4 gambar, itu adalah contoh dari bentuk grafik, ada juga bagan, juga tabel, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pengamatan itu akan dilanjutkan dengan proses pengukuran. Ya, pada pengukuran ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari pengukuran itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas tentang besaran yang terdiri dari besaran pokok dan turunan. Kemudian kita akan berbicara tentang sistem satuan internasional dan kita juga akan membahas tentang alat ukur. Alat ukur dengan satuan yang baku, ini bisa berupa alat ukur panjang, massa, waktu. Kita masuk pada pengertian pengukuran. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka secara kuantitatif. Contohnya itu adalah panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Jadi dalam besaran fisika, yang baru itu akan terdefinisi jika dia memiliki nilai, ada besarnya berapa, kemudian juga ada satuannya. Contohnya, saat kita mengukur panjang jalan, ternyata setelah diukur panjang jalan itu adalah 10 km. Nah, ini merupakan besaran fisika yang bisa didefinisikan. Kenapa? Panjang ini merupakan besaran fisika karena panjang ini dia ada nilainya, yaitu 10. Kemudian ada satuannya ini adalah yang dipakai untuk mengukur, satuannya adalah kilometer. Sehingga kita katakan besaran tadi bisa terdefinisikan karena dia mempunyai nilai dan satuan. Selanjutnya, kita lihat bahwa dalam melakukan pengukuran, itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini contoh dari pengukuran langsung. Jadi pengukuran langsung itu sendiri adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya, saat kita mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran, maka setelah diukur dengan menggunakan meteran, maka langsung kita bisa ketahui berapa lingkar pohon tersebut, panjang lingkar pohon tersebut. Mungkin setelah diukur misalnya, lingkarnya ternyata 1,2 meter, berarti panjang dari lingkar pohon tersebut adalah 1,2 meter. Langsung bisa diketahui. Selain pengukuran langsung, juga pengukuran tidak langsung. Artinya bahwa pengukuran tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, tapi juga bisa secara tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur.
Contohnya adalah saat kita mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali, lalu panjang tali diukur dengan menggunakan penggaris. Jadi kita tidak langsung menggunakan alat ukurnya untuk dililitkan pada pohon lingkar kayu tadi, tetapi menggunakan tali. Nah, talinya itu yang baru kita ukur. Setelah talinya kita lilitkan, kemudian kita ukur dengan menggunakan alat ukur panjang, baru kita ketahui berapa panjang dari lingkar pohon tersebut. Nah, ini yang kita katakan sebagai pengukuran tidak langsung karena membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Selanjutnya adalah bahwa satuan itu ada yang disebut sebagai satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku dan tidak baku adalah satuan sebagai standar ukuran dari suatu besaran. Satuan tidak baku ini misalnya kita menggunakan satuan di mana ukurannya bisa berubah-ubah, artinya tidak tetap. Misalnya jengkal, kita menggunakan tangan dengan jengkal. Jengkal itu kan ukurannya tidak sama antara anak kecil dengan orang dewasa, sehingga dikatakan bahwa satuan ini tidak baku. Kemudian hasta, kemudian depa, kemudian kaki. Satuan yang baku adalah satuan yang ukurannya tetap, di mana satuan baku ini contohnya adalah sentimeter, inci, dan lain-lain. Saat kita menggunakan penggaris 1 cm, dimanapun 1 cm nilainya akan sama, karena menggunakan alat ataupun satuan baku yang tetap. Jadi satuan ini merupakan satuan baku. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran dan ditetapkan sebagai satuan. Contoh dari satuan adalah meter, kilometer, itu merupakan satuan dari panjang. Kemudian detik, menit, jam, itu adalah satuan dari waktu. Gram, kilogram, itu merupakan contoh satuan massa. Kemudian besaran. Besaran adalah sesuatu yang akan kita ukur, dan besaran ini dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya adalah panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, misalnya kecepatan. Kecepatan ini merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Kemudian ada gaya, ada percepatan, dan lain-lain. Jadi besaran turunan ini merupakan besaran yang sudah diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Contohnya di sini adalah panjang untuk mengukur jarak antara 2 titik. Suhu untuk mengukur derajat panas, dan waktu untuk menentukan lamanya waktu berjalan, dan lain-lain. Itu adalah contoh besaran pokok. Besaran pokok itu sudah ditetapkan, dan jumlahnya hanya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Panjang satuannya adalah meter, biasanya disingkat dengan huruf M. Kemudian waktu, satuannya adalah kilogram, biasanya disingkat dengan kg. Waktu, itu satuannya adalah sekon, biasanya disingkat dengan huruf S. Kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, biasanya ditulis dengan huruf A besar. Suhu, itu adalah derajat Kelvin, biasanya disingkat dengan K besar. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, disingkat dengan CD. Jumlah zat, itu satuannya adalah mol, biasanya disingkat dengan mol. Itu adalah besaran pokok dan satuannya. Selain besaran tersebut, lainnya merupakan besaran turunan, ya. Di mana besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, di sini ada luas. Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Karena lebar juga merupakan panjang, sehingga luas adalah panjang kali panjang. Satuannya adalah meter persegi. Jadi, luas merupakan besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Kemudian volume.
Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Sehingga bisa dikatakan bahwa volume merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang kali panjang. Sehingga satuannya meter persegi. Jadi volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sehingga massa jenis merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Karena volume itu adalah penurunan dari besaran pokok panjang. Ada kecepatan, ada percepatan, dan seterusnya. Ya, itu adalah beberapa contoh dari besaran turunan. Kecepatan, percepatan, itu karena tidak masuk pada 7 besaran pokok, maka dia merupakan besaran turunan. Di sini kita lihat kecepatan adalah rumusnya panjang dibagi waktu, satuannya meter per sekon, sehingga dia merupakan besaran turunan. Yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, berarti dia juga diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang besaran turunan. Besaran turunan itu ada yang menggunakan nama khusus, misalnya kecepatan. Ini namanya khusus, besarannya kecepatan, yaitu satuannya meter per detik. Dia tidak menggunakan nama khusus, artinya kecepatan itu meter per detik satuannya. Kemudian luas di situ meter persegi. Jadi dia tidak menggunakan nama khusus. Artinya satuannya adalah satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Kemudian ada juga yang menggunakan nama khusus. Misalnya, nama khusus itu satu untuk besaran gaya. Dia punya satuan dengan nama khusus yaitu Newton, lambangnya N. Energi satuannya adalah Joule, walaupun dia sebenarnya merupakan besaran turunan. Kemudian ada daya, satuannya adalah watt, bisa dilambangkan dengan huruf W. Kemudian ada frekuensi, satuannya adalah hertz, itu biasa disingkat dengan H dan Z kecil. Itu merupakan satuan dari besaran turunan dengan nama khusus. Selanjutnya kita masuk pada alat ukur. Alat ukur adalah alat yang dipakai untuk mengukur dari suatu besaran. Kita lihat untuk alat ukur panjang. Alat yang dipakai untuk mengukur panjang itu ada mistar atau penggaris atau meteran atau meter kelos. Ini untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau kurang dari 100 cm. Skala terkecil dari mistar ini adalah 1 mm atau 0,1 cm. Tingkat ketelitiannya adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Contoh pengukurannya adalah seperti itu. Ya, jadi di situ ada objek, maka kita bisa mengukur dengan menggunakan penggaris, di mana untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatan harus tegak lurus dengan objek dan mistar. Jadi jangan miring ya, tapi itu adalah tegak lurus. Itu ada contohnya, ada penggaris, ada meteran, ada meter kelos juga. Untuk selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong itu untuk mengukur diameter, dimensi luar dan dalam suatu benda, misalnya tutup botol, tebal uang logam, lebar uang logam. Kemudian kita lihat dalamnya botol, lebar mulut botol, dan lain-lain. Karena kita menggunakan penggaris itu susah untuk mengukurnya, sehingga kita bisa menggunakan alat ukur yang lain yang kita sebut sebagai jangka sorong. Dalam jangka sorong ini memiliki dua macam skala, yaitu ada skala utama, satuannya cm, dan skala nonius. Ya, skala utama dan skala. Kita lihat pada skala utama, di situ apabila kita akan mengukur menggunakan jangka sorong, ini kita bisa lihat skala utama, kita lihat dari awal
di mana posisi angka 0 itu dimulai. Kita lihat di sini pada skala utama terlihat titik 0 itu berada di dekat angka 4,7. Jadi kita lihat dari awal, di sini ada 4 ya. 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana angka 0 ini berada di sebelah angka 4,7. Sehingga skala utamanya adalah 4,7. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Nah, skala nonius itu sendiri adalah bagian di mana bawah dan atas itu adalah lurus, paling lurus. Nah, kita lihat pada posisi angka 4, di sini atas dan bawah itu membentuk satu garis lurus. Sehingga skala noniusnya adalah 4. Jadi, hasil pembacaannya adalah di sini 4,7, di sini yang lurusnya adalah 4. Sehingga hasil pembacaan pada jangka sorong ini adalah 4,7 ditambah 0,04, sehingga ketemunya adalah 4,74 atau 47,4 cm. Ya, jadi di sini kita lihat skala utamanya atau skala utama ini ada 4,7 cm. Skala noniusnya adalah 0,04, sehingga hasil pembacaannya adalah 4,7 ditambah 0,04. Kita lihat satuannya adalah cm, sehingga hasil pembacaannya adalah 4,74 cm. Kalau kita buat ke dalam bentuk milimeter, tinggal dikalikan 10 menjadi 47,4 mm. Itu adalah cara membaca menggunakan jangka sorong. Selanjutnya kita lihat alat ukur yang lain, yaitu micrometerscope. Micrometerscope itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Misalnya kita mau mengukur tebal kain itu kan sangat tipis. Kalau menggunakan penggaris agak susah ya. Sehingga kita menggunakan di mana tingkat ketelitiannya lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Atau mungkin tebal kertas, tebal uang logam, tebal plat logam. Kita menggunakan alat yang kita sebut sebagai micrometerscope. Kita lihat di sini. Kalau hasil pembacaannya seperti pada gambar berikut, maka kita bisa melihat yang pertama kita lihat skala utamanya. Skala utamanya yaitu ini ya. Jadi di sini itu adalah sebagai angka yang kita lihat. Di sini 10, di sini 11, 12, 13. Maka skala utamanya adalah 13, di sini di bawah tentunya menjadi 13,5. Karena di sini ada 10, 10 setengah, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, ini 13,5. Ini adalah skala utamanya. Kemudian skala yang berikutnya itu adalah yang berputar sini. Yang berputar yang lurus dengan ini adalah yang sebelah sini. Itu adalah angka 0,17. Kenapa 17? Karena di sini ada 15 ya. Kemudian sisanya adalah 16, 17. Sehingga hasil pembacaannya adalah 13. Di sini dijumlahkan ya. Di sini 13,5 dijumlahkan dengan 0,7. Jadi ketemunya adalah 13,67 ya. Jadi ada skala utama di sini 13,5. Di sini garisnya yang lurus dengan ini adalah pada urutan ke-17, di sini 15, 16, berarti ini 17, sehingga ini tinggal dijumlahkan. Jadi ketemunya adalah 13,67. Selanjutnya adalah alat ukur massa. Alat ukur massa itu banyak untuk mengukur massa benda. Ada neraca pasar, ini gambar neraca pasar, ini mestinya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita mau membeli beras dan sebagainya, maka menggunakan alat ukur neraca ini, namanya neraca pasar. Adalah neraca yang biasa digunakan di pasar tradisional. Cara pemakaiannya yaitu dengan meletakkan benda yang akan ditimbang di bagian yang berbentuk wadah, dan di bagian yang sebelahnya yang datar diletakkan bandul neraca yang hampir seimbang dengan bobot benda. Selanjutnya neraca akan bergerak dan hasil pengukuran dapat diketahui. Kemudian
Yang lainnya adalah neraca dua lengan. Neraca ini biasanya terdapat di laboratorium. Neraca dua lengan ini bisa kita lihat seperti itu, kanan kiri sama ya. Kemudian ada neraca tiga lengan. Pemakaian neraca ini dengan cara menggeser ketiga penunjuk ke sisi bagian kiri ke skala 0. Kemudian letakkan benda yang akan diukur pada bagian kiri yang terdapat benda yang akan diukur. Jadi nanti taruh di sini. Kemudian geser ketiga penunjuk ke kanan sehingga muncul keseimbangan dari pengukuran dapat diketahui. Jadi benda diletakkan di sini ya, kemudian di sini kita geser-geser angkanya mana, di mana ini nanti pada posisi seimbang. Kalau sudah seimbang tinggal kita baca skalanya. Kemudian yang selanjutnya adalah neraca pegas. Neraca pegas ini sebenarnya adalah neraca atau alat yang digunakan untuk mengukur berat ya, bukan massa ya. Tapi juga sama-sama neraca, hanya ini sudah dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi sehingga nanti neracanya satuannya tidak menggunakan kilogram tetapi menggunakan newton. Kemudian alat ukur waktu. Di sini alat ukur waktu yang pertama ada stopwatch. Stopwatch memiliki ketelitian mulai dari 1 detik, 1/10 detik hingga 1/100 detik. Kemudian ada alat ukur waktu yang kedua adalah jam. Ada berbagai macam jenis jam, ada jam tangan, jam dinding, jam bandul. Di situ dilihat ada jam tangan, jam dinding ya. Kemudian itu kita hanya cukup membahas dari beberapa alat ukur panjang, massa, dan waktu. Untuk suhu dan lain-lain akan kita bahas pada materi selanjutnya setelah materi pengukuran. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun mungkin dalam penjelasan ini masih kurang jelas karena bagaimanapun juga pembelajaran daring itu mestinya memang tidak seefektif dengan pembelajaran tatap muka, di mana kita bisa melakukan praktikum dan langsung mencoba beberapa alat yang memang dibutuhkan di laboratorium kita. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.